Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Dita Larasati dengan NIM 2017-05-1201. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berlindo Arif Pradana dengan NIM 201717011198 dari kelas 3G. Perkenalkan, nama saya Komang Rusmanita Wahyuni dengan NIM 2017051217. Di sini saya sebagai moderator. Baik, adapun beberapa paparan materi yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada pengertian audit, yang kedua ada perbedaan audit dan akuntansi, yang ketiga ada jenis-jenis audit, yang keempat ada penyebab information risk, yang kelima ada cara mengurangi information risk, dan yang terakhir ada jenis auditor. Untuk pembahasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Dita Larasati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti evaluasi bermakna luas dari suatu organisasi, sistem, proses, ataupun sebuah produk. Audit dilakukan oleh orang yang kompeten, yang objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa subjek audit telah selesai atau berjalan sesuai dengan standar, peraturan, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Nah, berdasarkan pengertiannya, menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American Accounting Association, audit merupakan sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya suatu audit, yaitu yang pertama sebagai bentuk kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat atau dalam jurnal yang sebenarnya telah disertakan. Yang kedua, yaitu akurasi. Akurasi bertujuan untuk memastikan transaksi dan saldo untuk memperkirakan bahwa ada yang telah dicatat oleh jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Yang ketiga yaitu keberadaan. Keberadaan di sini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset dan kewajiban yang tercatat memiliki keberadaan atau terjadinya tanggal tertentu sehingga transaksi dicatat harus benar-benar terjadi dan bukan fiktif. Yang keempat yaitu adanya penilaian. Penilaian bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima, ada klasifikasi. Klasifikasi di sini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang tercantum dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Yang keenam, ada akurasi. Akurasi di sini tentunya berbeda dengan akurasi yang kedua, pada poin kedua, dan akurasi di sini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian saldo rekening sesuai dengan jumlah buku yang ada. Yang ketujuh, ada batas split, yang bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dekat dengan tanggal neraca dicatat pada periode yang tepat pula. Dan yang terakhir, yaitu pengungkapan. Pengungkapan bertujuan untuk memastikan bahwa rekening dan persyaratan pengungkapan berkaitan dengan adil telah disajikan dengan laporan keuangan dan menjelaskan isi dan catatan kaki dalam laporan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan pada pokok bahasan yang kedua mengenai perbedaan audit dan juga akuntansi. Mendengar dua kata tersebut tentunya memiliki peran dan juga memiliki arti yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian akuntansi dan juga auditing itu sendiri. Akuntansi yaitu sebuah pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk tujuan menyediakan keuangan informasi yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan auditing yaitu menentukan apakah informasi yang dicatat dengan benar mencerminkan suatu peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi tersebut. Jadi, secara singkatnya, perbedaan antara audit dan juga akuntansi meliputi yang pertama, akuntansi. Akuntansi meliputi kejadian transaksi yang dituangkan dalam jurnal, kemudian buku besar, dan juga laporan keuangan. Sedangkan auditing merupakan kebalikan dari siklus akuntansi tersebut, di mana
Auditing terdiri dari laporan keuangan, buku besar, dan juga transaksi. Baik, di sini terdapat tabel perbedaan antara akuntansi dan juga auditing. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan auditing tersebut telah dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria yang membedakannya, dimulai dari pengertian. Pengertian dari akuntansi yaitu pencatatan secara sistematis dari rekening suatu organisasi dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun. Sedangkan pengertian auditing yaitu pemeriksaan atas pembukuan dan laporan keuangan suatu organisasi. Kriteria yang kedua yaitu mencakup tujuan. Tujuan dari akuntansi yaitu untuk menyusun dan mendistribusikan laporan keuangan, sedangkan pada auditing tujuannya yaitu untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Yang selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam akuntansi yaitu untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian dan kemudian mengukur, mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkasnya dalam catatan-catatan akuntansi. Sedangkan metode yang digunakan dalam auditing bertujuan untuk memperoleh dan menilai atau mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Yang selanjutnya ada peraturan. Pada akuntansi, aturan mengikuti standar accounting atau accounting standard, dan pada auditing mengikuti aturan standard of auditing. Kemudian, pada akuntansi, pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu manajemen, sedangkan pada auditing, laporan auditing tersebut ditanggungjawabkan oleh seorang editor. Dan yang terakhir, akuntansi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang akuntan, dan auditor merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang dapat mengauditing atau mengaudit segala bentuk laporan keuangan dalam suatu lembaga. Baik, sekian dari pokok bahasan yang kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu ada jenis-jenis auditing. Jenis-jenis auditing ada 4. Yang pertama ada audit keuangan, yang kedua ada audit operasional, yang ketiga ada audit ketaatan, dan yang terakhir ada audit investigatif. Baik, yang pertama yaitu ada audit keuangan. Audit keuangan umumnya dilaksanakan oleh perusahaan atau akuntan publik independen yang harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedua ada audit operasional. Audit operasional adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Yang ketiga yaitu ada audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir yaitu ada audit investigatif. Audit investigatif adalah serangkaian kegiatan mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya, dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpanan yang dapat merugikan keuangan atau intensitas. Untuk materi yang keempat yaitu ada penyebab information risk. Penyebab information risk ada 7. Yang pertama ada jauhnya sumber informasi, yang kedua ada bias dan motif penyedia informasi, yang ketiga ada jumlah data yang sangat besar, yang keempat ada transaksi pertukaran yang kompleks, yang kelima ada pengguna informasi menguji informasi yang diperolehnya, yang keenam ada pengguna informasi berbagi risiko informasi dengan manajemen, yang terakhir yaitu ada laporan keuangan yang telah diaudit sudah tersedia. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, yaitu Berlindo Ali. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi information risk. Di sini, cara mengurangi information risk ada 3 cara. Yang pertama, pengguna atau user memverifikasi informasi. Pengguna user bisa saja mendatangi lokasi perusahaan untuk memeriksa catatan-catatan dan memperoleh informasi tentang keandalan atau reliabilitas. Yang kedua ada pengguna berbagi risiko information dengan manajemen. Cukup banyak preseden hukum yang menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang andal kepada pengguna. Yang ketiga ada laporan keuangan
yang diaudit sudah disediakan. Cara yang paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan meminta audit independen. Kemudian, para pengambil keputusan dapat memanfaatkan informasi hasil audit itu dengan asumsi bahwa informasi itu cukup lengkap, akurat, dan tidak bias. Di sini saya akan menjelaskan jenis auditor. Yang pertama ada auditor internal. Auditor internal adalah seorang auditor yang bekerja untuk suatu instansi atau perusahaan. Adapun beberapa tugas dari auditor internal adalah memeriksa dokumen keuangan internal perusahaan, namun hanya dalam ruang lingkup yang cukup terbatas, dan juga bekerja untuk meningkatkan akurasi dan keuangan perusahaan. Yang kedua ada auditor independen, adalah anggota kantor akuntansi publik yang bekerja secara eksternal untuk melayani masyarakat publik yang sedang membutuhkan jasa audit. Auditor independen tidak boleh dipengaruhi oleh pihak luar atau pihak manapun. CPA adalah julukan untuk auditor independen di luar negeri. Yang selanjutnya ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja melayani lembaga-lembaga atau perusahaan milik pemerintah. Beberapa tugas yang harus dikerjakan bagi auditor pemerintah antara lain adalah untuk mengawasi aliran keuangan dan praktek di lembaga atau instansi pemerintahan. Yang selanjutnya ada auditor forensik, merupakan auditor yang bekerja di bidang spesialis dalam bidang kriminal keuangan. Pekerjaan yang bisa mereka lakukan adalah cenderung di dalam pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan berbagai tindakan kriminal seperti money laundry dan pelacakan sumber uang berasal. Yang selanjutnya adalah auditor pajak. Auditor pajak merupakan auditor di bawah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Auditor ini memiliki tugas khusus untuk melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu apakah telah melakukan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau belum. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.